Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadira Zahra dari kelas 12 MIPA 4. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari materi tentang politik dinamika masa demokrasi terpimpin. Saya akan menjelaskan dari pengertian dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Nah, apa sih demokrasi terpimpin ini? Juga disebut dengan demokrasi terkelola, adalah sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 hingga 1966. Istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, maka sistem demokrasi ini yang dimana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara saat itu yang dijabat oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia. Latar belakangnya oleh berbagai hal seperti kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen. Nah, jadi gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 yang mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya ada kronologis. Pada masa demokrasi terpimpin ini, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu, partai lainnya dihimpun Soekarno menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi ideologi. Nah, terjadinya demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno ini diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD-S 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Selanjutnya ada program kerja. Yang pertama ini ada pembebasan Irian Barat, yang dimana rangkaian peristiwa sejarah yang dilakukan Indonesia untuk menebarkan kendali penuh atas wilayah Irian Barat yang sebelumnya berada di bawah administrasi Belanda. Dan yang kedua ada konfrontasi Malaysia, yang dimana perang yang terjadi antara Indonesia dan Federasi Malaysia pada tahun 1962 sampai 1966. Dan yang ketiga ini ada politik mercusuar, kebijakan politik Soekarno pada 1960-an yang bertujuan menjadikan Indonesia. Dan yang keempat ini ada Deparnas atau pembentukan Dewan Perancangan Nasional, yang dimana departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir ini ada pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan. Selanjutnya ada peranan tokoh, yang dimana di era demokrasi terpimpin kekuasaan politik berpusat pada tiga pihak. Yang pertama ada Presiden Soekarno, yang kedua tentara, dan yang ketiga PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Dan yang terakhir ada peristiwa penting, yang dimana dominasi kekuasaan politik di tangan presiden, pembatasan hak politik rakyat, munculnya partai penguasa atau partai mayoritas, semakin besar peranan militer dalam dui fungsi ABRI, politik luar negeri Oldevo Tonevo. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.